Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami din Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi rabbi zidni ilmu wa warzuqni fahma. Oke, selamat datang di mata kuliah statistik industri 1, di mana pertemuan kali ini kita akan membahas terkait statistika deskriptif, yaitu data dan pengolahan di mana datanya adalah data berkelompok. Nanti kita akan membagi jadi 2 pertemuan, ya, sehingga supaya lebih efektif dan lebih jelas. Oke, distribusi data berkelompok, dan teman-teman semua sudah belajar untuk sebelumnya, yaitu data yang tidak berkelompok. Dengan mudah kita bisa mencari median, modus, gitu kan, desil, kuartil, persentil, dan sebagainya. Namun bagaimana di saat data itu berkelompok? Nah, untuk mempermudah, untuk meringkas pengerjaannya, kita bisa menggunakan beberapa metode, beberapa cara, gitu kan. Oke. Sebelumnya pengumpulan datanya jelas, objektif, representasi, kesalahan bakunya kecil, tepat waktu, dan relevan. Sekali lagi, saya akan menggarisbawahi bahwasanya sebuah penelitian yang harus digarisbawahi adalah kejujuran. Ya, artinya di sini data itu ya aslinya seperti itu. Jangan data itu di otak-atik. Jangan data itu di, artinya bukan otak-atik, manipulasi ya bahasanya. Ya. Misal nanti di sebuah penelitian atau di saat tugas akhir gitu, bukan berarti data itu, kesimpulan itu harus bagus, harus berpengaruh gitu, enggak. Ya apa adanya data yang dicari, data yang digunakan, hasilnya dengan metode yang benar, ya, sehingga ya ada hasil sesuai dengan data yang apa adanya tadi. Jangan terus, wah ini kok nggak berpengaruh ya, lalu diedit, diutak-atik sehingga supaya terlihat bagus, terlihat baik. Manipulasi ini harus, sekali lagi, harus dihindari. Ya, apa adanya, keadaannya seperti itu, populasinya seperti itu, ya. Kesimpulannya adalah hasil dari representasi. Oke. Tujuannya apa sih? Ya, tujuan distribusi frekuensi itu nanti untuk meringkas data yang banyak. Misalnya ada 100 data, gitu kan. Ya, sebenarnya nggak ada masalah kalau kita mau menghitung satu-satu, bisa aja. Tapi ingat, mungkin masalah waktu, masalah tenaga itu akan berpengaruh. Meringkas data yang banyak, memberikan pandangan keadaan data, dan sebagai dasar untuk membuat sebuah grafik. Ya, ini untuk membantu di saat kita, kalau 100 mungkin ya, kalau 300, 500, 1000 data bisa. Itu akan sedikit kewalahan kalau kita menghitung satu-satu. Makanya dengan menggunakan distribusi frekuensi, ya, kita nanti ada tabel untuk perhitungan, kita akan lebih memudahkan dalam teman-teman untuk menghitung. Ya, tahapnya adalah adanya data mentah yang acak, lalu dilakukan sebuah pengelompokan, ya, dengan cara nanti kita mencari jumlah kelasnya, jumlah kelompoknya, kelompok yang digunakan, panjang kelasnya seperti apa, gitu kan.
penetapan jumlah kelas. Ya. Untuk menentukan pengelompokan nanti ada rumusnya, gitu kan. Lalu nanti ada bagaimana caranya untuk menetapkan jumlah kelas, lalu panjang interval kelas, sehingga sampai dengan mengetahui titik tengah kelas. Distribusi frekuensi merupakan suatu cara untuk meringkas serta menyusun sekelompok data mentah ke dalam tabel berdasarkan jumlah kelas dan frekuensi. Ada 3 jenis untuk distribusi frekuensi, yaitu distribusi frekuensi biasa, distribusi frekuensi relatif, dan distribusi frekuensi kumulatif. Kita akan lihat satu-satu. Distribusi frekuensi biasa, ada kategori dan numerik misalnya. Kalau kategori misalnya, teman-teman melemparkan sebuah koin. Maka dalam 30 kali pelemparan, maka ada 2 peristiwa, gitu kan? Ada gambar atau gambar Garuda, ataupun angka. Gambar ataupun angka. Lalu misalnya ada percobaan 30 kali pelemparan, 18 kali keluar gambar Garuda, 12 kali gambar angka. Itu kalau kategori. Lalu bagaimana kalau numerik? Ya, kalau numerik misalnya kita pengen tahu usia kelas statistik misalnya. Tapi kalau di sini kan contohnya sampai 40 ya. Ya kalau di sini misalnya daftar frekuensi guru gitu, daftar guru MTS atau SMA. Umur 21 sampai 25. Ada orang 9. Umur 26 sampai 30. Ada orang 4. Umur 31 sampai 35 ada 8 orang. Umur 36 sampai 40 ada 9 orang. Sehingga kalau di total ada jumlah 30 guru. Contoh juga kalau di prodi misalnya, jumlah dosen sekitar ya 32, 35. Sekitar itu. Jika pengen tahu berapa sih umur dosen di antara umur 21 sampai 25, 26 sampai 30, 31 sampai 35 sampai dengan 30. Kita bisa tahu. Atau misalnya kategori, misalnya numeriknya lagi. Kita bisa nanti teman-teman bisa mencoba kira-kira apa yang bisa menjadi frekuensi, distribusi frekuensi biasa. Berikutnya adalah distribusi frekuensi relatif untuk mengetahui setiap frekuensi kelasnya. Dengan cara apa? FI dibagi dengan jumlah F kalikan 100. Misal, interval berat badan 41 sampai 45. Ini misalnya kelas statistik gitu ya. Siapa yang beratnya 445, 10, 46 sampai 50, 9. Yang beratnya 51 sampai 55, 8. Yang beratnya 56 sampai 60, 5. Yang beratnya 61 sampai 65, 3 orang. Di kelas itu ada total 35 gitu kan. Nah, untuk mengetahui perbandingannya adalah 10 dibanding dengan jumlah mahasiswa atau jumlah murid yang ada di situ. 10 dibagi 35, 9 per 35, 8 per 35, 5 per 35, 3 per 35. Sehingga sebenarnya jika itu dijumlahkan harus sama dengan 1. Atau mau didesimalkan, misalnya. Kalau dengan kalkulator, kita bisa menggunakan kalkulator, 10 dibagi 35 sama dengan 0,29, 9 per 35 sama dengan 0,26, 8 per 35 sama dengan 0,23, 5 per 35 sama dengan 0,14,
3/35 sama dengan 0,09. Sekali lagi, jika dijumlahkan untuk frekuensi relatif harus sama dengan 1. Ya, atau kalau misalnya prosentase, itu kalau 0,09 sama dengan 29%. Terus sampai bawah 9% jika dijumlahkan, kalau persentase ya, kalau persentase sama dengan 100. Next. Frekuensi kumulatif. Ya, kalau tadi frekuensi biasa, frekuensi relatif, dan yang ini ya tadi relatif, dan yang ini adalah frekuensi kumulatif. Apa itu? Setiap kelompok adalah jumlah frekuensi dari kelompok sebelumnya. Tujuannya dapat menghilangkan keraguan-keraguan dalam memasukkan angka-angka ke dalam kelas tertentu. Ya, ini sebenarnya untuk bisa untuk pengecekan. Gitu kan. Caranya sama, gitu kan. Kita harus tahu frekuensinya 10, 9, 8, 5, 3. Nah, tabel yang sebelah kanan, frekuensi kumulatif, misalnya yang kurang dari 41 adalah 0, ya, nggak ada ya, karena berat bobotnya yang pertama adalah 41 sampai dengan 45. 0. 0 ditambah 10 sama dengan 10. Ya. Jadi kalau mau dilihat grafiknya ke kiri, 0 tambah 10 sama dengan 10. 10 ditambah 9 sama dengan 19. 19 ditambah 8 sama dengan 27. 27 ditambah 5 sama dengan 32. Dan 32 ditambah 3 sama dengan 35. Ya. Jadi untuk pengecekan gitu kan, untuk menghilangkan keraguan-keraguan itu bahwasanya ya memasukkan angka-angka ke dalam tersebut gitu. Jika dijumlah nanti akhirnya ketemunya 35. Jadi kalau di grafik nanti akan ya, dari 0, 10, 19, 27, 32 sampai dengan 30. Jadi grafiknya akan dari rendah ke paling tinggi. Itu ya. Jadi itu frekuensi biasa, frekuensi relatif, dan frekuensi kumulatif. Oke, kita mulai masuk pengenalan dulu. Penentuan interval dan batas kelas. Jadi nanti di distribusi kelompok, ya, frekuensi yang kelompok itu nanti kita menentukan interval dan batas kelas. Panjang interval harus sama untuk setiap kelas. Jadi panjang interval setiap kelas misalnya adalah 8 kelas, setiap panjang intervalnya harus sama. Kalau 5 ya berarti 5, misalnya 31, 32, 33, 34, 35 misalnya. Berikutnya berarti 36, 37, 38, 39, 40. Berikutnya lagi 41, 42, 43, 44, 45. Jadi panjang kelasnya ada 5 gitu. Jangan sampai data masuk dalam 2 kelas ya. Jangan, makanya dengan cara tersebut maka tidak ada nanti yang angka dari raw data atau data mentah itu masuk ke 2 kelas gitu ya. Semua data harus masuk ke dalam kelas interval yang ada, tidak boleh ada kelas interval yang berfrekuensi 0, diusahakan data yang paling minimum ada di tengah interval kelas yang pertama. Dalam penentuan jumlah kelas sebaiknya dilakukan pembulatan, jadi pembulatan itu untuk memudahkan. Gitu. Tapi kelas bawah yang pertama tidak ada patokan nilai yang pasti, sehingga distribusi frekuensi dapat dibuat ke dalam beberapa variasi. Oke. Menyusun distribusi data berkelompok. Untuk mempermudah pembuatan distribusi frekuensi, maka pendekatan Sturges dapat digunakan, yaitu 1. Menentukan banyaknya kelompok atau kelas interval dengan rumus K, ya, kelompok, sama dengan 1 plus 3,3 log N. N-nya berapa? 100. Ya.
berapa lah nanti. Di mana K adalah banyaknya kelompok, jumlah kelas interval, dan N adalah banyaknya data. Lalu berikutnya adalah menentukan besarnya lebar kelas interval dengan rumus C sama dengan R per K. R itu apa? Range. Sebelumnya sudah teman-teman pelajari, mencari range itu sama dengan X maksimum dikurangi dengan X minimum. Nah, jadi nanti harus tahu X maksimumnya berapa di situ di raw datanya, dikurangi dengan X minimum dibagi dengan K. K adalah banyaknya kelompok. Di mana X max, data yang paling besar, dan X min adalah data yang paling kecil. Itu ya. Berikutnya, nah ini misalnya contoh. Contoh, misal ada 100 data tinggi orang yang telah diukur dengan tinggi maksimum 197 dan minimum ada 126. Ya, distribusi data kelompoknya adalah tadi menentukan banyaknya kelompok dan lebar kelas interval. Yang pertama adalah K sama dengan 1 plus 3,3 log NN adalah jumlah data. Di sini adalah 100. Log 100 berapa? 2. Gitu kan. Berarti 1 plus 3,3 kali 2, 6,6 tambah 1 sama dengan 7,6. Ya tadi, untuk mempermudah kita bisa melakukan sebuah pembulatan. Jadi kelompoknya ada 8. Nah, yang kedua, lebar kelas interval adalah R dibagi dengan K. R adalah X maksimum dikurangi dengan X minimum. 197 dikurangi 126, diketahui ya. Jadi tinggi maksimumnya berapa, tinggi minimumnya berapa. 197 dikurangi 126 sama dengan dibagi dengan 8K, ya 8 adalah kelompok, banyaknya kelompok, sama dengan 72 dibagi 8 sama dengan 9. Ya, jadi dilakukan sebuah pembulatan. Oke. Nah, bila dibuat sebuah tabel, akan terlihat seperti yang tertera, 126 sampai dengan 134. Ya. Tadi ya, sekali lagi harus memiliki jumlah kelas yang sama. 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134. Ya. Ada 9. Sama halnya dengan bawahnya, 135 sama dengan 143 adalah 9 kelas. 9 panjang kelasnya adalah 9. 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143. Seterusnya sampai dengan jumlah 8 kelompok. 8 kelompok yang sudah ditentukan di awal. Nah, contoh yang lain misalnya, nanti kita akan ada kasus di pertemuan berikutnya untuk yang di atas ya, contoh kasusnya seperti apa. Dalam pelaksanaan ujian akhir semester, nilai hasil ujian yang berupa angka dari 0 sampai dengan 100 dikelompokkan ke dalam bentuk huruf A, B, C, D, E. Ini sekali lagi teman-teman yang sudah sering kuliah akan menemukan sering akan tiap semester dengan nilai misalnya A, B, C, D, E gitu kan. Dimana kalau yang nilai E adalah hasil ujian 0 sampai 20, 20 sampai 40 ada nilai D, 40 sampai 60 ada nilai C, 80 sampai 100 nilai A gitu kan. Ada 63 orang gitu kan. Maka bisa diketahui di misalnya Excel, dosen punya nilai di Excel gitu kan, ada 6 orang nilai E, 11 orang nilai D, 18 nilai C, 21 orang nilai B, 7 orang nilai A. Gimana cara mencarinya ya? Oh, ini kasus yang lain. Nah, teman-teman nanti akan ya nah, untuk mencari ya kita bisa nanti di pertemuan berikutnya untuk mencari rata-ratanya meannya seperti apa.
Mungkin teman-teman bisa melihat dulu, ya, kira-kira apa yang bisa dilakukan. Nah, kalau ada contoh lain misalnya pengukuran diameter 40 pipa. Ditemukan diameternya 55 sampai dengan 57, 58 sampai 60, berikut sampai 70 sampai 72 gitu kan. Nah, kita bisa mencari midpoint-nya dengan cara nilai tengah. Kalau 55 sama 57 nilai tengahnya adalah 56. 58 60 nilai tengahnya 59. 61 sampai 63 nilai tengahnya 62. Terus sampai dengan 72. Nah, nanti dengan mengetahui midpoint ya, nanti di distribusi frekuensi kita menentukan dengan X gitu kan. Nanti akan melakukan mencari rata-ratanya seperti apa. Sekali lagi untuk di pertemuan berikutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sampai dengan pengertian dulu. Ya, baru nanti studi kasusnya ada di pertemuan berikutnya. Kita bisa menentukan rata-rata, nilai tengah, modus, kuartil, desil, persentil, sampai dengan variasi simpangan bakunya. Ini itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.